Sebelum saya sampai di sini, saya mampir dulu di Tangerang kemarin duhur ya. Sebelum sehabis Jumat sampai asyar alhamdulillah. Ada hamba Allah di situ yang usia 67. 67. Baik. Ada yang lebih sepuh dari 67 di sini? Tidak ada ya. Ustadz Baharudin 60. Beliau trainer kami yang paling muda ya, paling senior. Semangatnya paling muda ya. Baik. 67. Tanggal 24 September. Sekarang tanggal berapa sih? 19. Nah, dia mau dioperasi jantungnya, mau dipasang ring. Ring, Pak. Ada yang tahu harganya berapa? Minimum 8 juta rupiah. Kalau 10 ring sudah 80 juta rupiah. Bahkan saya dengar di satu tempat itu 60 juta per satu ring. Dipasang ring untuk klep jantungnya. Minumnya hanya boleh setengah gelas kalau tidak salah. Baik. Kemudian apa yang terjadi? Begitu kita datang, kita ramah tamah, biasa ya peruqyah kalau datang itu dijamu dulu, makan dulu gitu ya. Setelah selesai, tiba-tiba kami dapat bisikan dari salah satu keluarganya. Katanya, Ustadz, ini kakek kami nggak mau ketemu Ustadz. Lalu saya bilang, kenapa? Saya kan menjenguk beliau. Beliau bilang dia takut. Lo takut kenapa? Saya kan nggak pakai gamis, nggak pakai baju biasa aja. Beliau bilang enggak, tiba-tiba takut, beliau sesak. Saya bilang, wah ini gangguan setan. Begitu Allah. Kita lanjutkan makan. Setelah selesai makan, minum, tiba-tiba beliau keluar. Beliau berjalan keluar dan duduk. Langsung cerita 40 tahun ke belakang. Beliau bilang saya pergi ke Jampang. Bapak sekalian, orang Banten itu bergurunya di Jampang. Ada juga yang dari Jampang berguru ke Banten begitu ya. Ini cross ilmu hitam dulunya gitu ya. Jadi Jampang sama Banten ini punya sejarah yang sama kurang lebih begitu. Kalau ingin guru santet, belajarnya di Jampang. Ingin berobatnya di Banten begitu. Padahal yang nyantet dan yang mengobati sama-sama. Begitu. Ilmu kebal di Banten begitu kan. Baik Bapak sekalian, beliau bilang, oh saya orang Banten ini Pak. Beliau bilang, oh iya ya. Cerita panjang lebar, ngapain aja di Jampang? Beliau bilang diberi ilmu pengasihan. Pengasihan itu untuk menaklukkan wanita Pak, dengan satu kedipan mata. Subhanallah, hari itu saya saksikan kemarin, sebelah matanya telah dioperasi. Begitu Bapak sekalian. Dampak buruk dari ilmu ini langsung di dunia dan di akhirat. Saya menemukan orang-orang yang subhanallah disusuk matanya agar punya wibawa di alisnya. Itu pada masa akhir menjelang akhir hayatnya, ya setan timpakan malapetaka pada matanya. Ada yang jadi buta, ada yang dioperasi. Ya. Kemudian beliau mengatakan beliau juga diberikan ilmu-ilmu, ya, ilmu-ilmu selain pengasihan, ada ilmu juga untuk mudah mendapatkan rezeki katanya, seperti itu, ya, dan lain-lain lah, kebal, ya, untuk berjaga-jaga. Kemudian ketika ngobrol, ya, alhamdulillah beliau akhirnya menjadi tenang, jantungnya pun kembali tenang. Kemudian selanjutnya proses ruqyah dimulai, ya. Ketika ruqyah dimulai, beliau menangis, air matanya keluar, istrinya reaksi seperti ini. Ya, ampun katanya, ampun. Padahal tidak diapa-apain, Pak. Gitu ya. Kemudian yang sebelahnya tangannya seperti ini, mau memperagakan jurus tapi dia tahan. Ya. Dia tahan. Kemudian selanjutnya ada salah satu peserta keluar. Begitu. Satu peserta yang diterapi di keluarga besar itu keluar. Kemudian setelah itu selesailah ruqyah 30 menit. Kemudian saya diagnosa satu persatu. Bapak ini yang usia 67 bagaimana rasanya? Beliau bilang, alhamdulillah ini flong. Jadi air matanya keluar itu jadi
lega jantungnya Pak begitu. Kemudian yang ibu ini saya mengatakan, ibu kenapa tadi seperti ini? Enggak tahu, saya enggak ingat apa-apa Ustaz. Oke. Lalu saya tanya 5 pertanyaan. Gitu Pak ya. Berapa? 5 pertanyaan. Yang pertama, ibu apakah suka mimpi yang jadi nyata? Beliau berpikir keras. Saya bilang mimpi yang kemudian hari jadi nyata. Atau ibu mengalami sesuatu yang dulu pernah diimpikan. Beliau berpikir keras. Saya bilang tidak perlu mikir, ini tinggal iya apa tidak saja, karena tidak perlu pikir. Dia bilang tidak rasanya Ustaz. Oke. Yang kedua, apakah ibu bisa memijat secara otomatis dari leluhurnya, ilmu titisan gitu ya, kalau di Sunda itu? Beliau bilang saya mijat diri sendiri paling, artinya tidak. Yang ketiga, apakah ibu memiliki firasat yang tajam? Beliau juga bilang sepertinya tidak. Jadi ya. Yang berikutnya, ya, apa tadi yang 3? Mimpi yang jadi nyata, memijat, firasat, ya. Yang keempat, apakah ibu bisa meramal atau membaca pikiran orang? Beliau jawab juga tidak. Begitu tuh, 4 pertanyaan nih. Sudah 4, tinggal 1 lagi. Kalau dia jawab iya, berarti itu jin nasab. Begitu maksudnya. Begitu, Ustaz. Yang terakhir, apakah ibu sering mimpi didatangi laki-laki lalu bersama dia dan lain-lain? Dia bilang tidak sepertinya. Lalu dari mana ini? Nah, Ustaz, kalau 5 ciri ini ada, itu namanya jin nasab. Kita diberikan kalau dalam kalau orang Jawa Barat menyebutnya itu titisan, ilmu karuhun, gitu ya. Itu 5 cirinya. Mimpinya jadi nyata, firasatnya tajam, membaca ramalan atau bisa membaca pikiran, kemudian bisa memijat, ya. Dan tadi mimpi bersama laki-laki atau mimpi diajak terbang. Ketika reaksi memang dia akan seperti mau terbang. Begitu. Itu namanya jin nasab. Oke, ini dicatat saja. Ibu ini mengatakan 5-5-nya tidak ada. Artinya bukan jin nasab. Lalu kemudian kita beralih kepada sebelahnya. Bapak seperti memasang jurus tadi. Dia bilang, iya Ustaz, tangan saya bergerak tapi saya tahan. Oke. Bapak pernah belajar enggak? Dia bilang tidak. Nah, temannya yang satunya bilang, oh kamu dulu kan pernah belajar titik-titik gitu. Enggak saya sebutin ya, karena ini nama perguruan. Inisialnya M, P gitu ya. Inisialnya aja ya. Baik, beliau bilang, saya sebutkan Pak, ini M, P, ada lagi S, N, ada lagi S, H, ada lagi, pokoknya tenaga dalam, kebatinan, dan pernapasan, ya, dengan cabang-cabangnya, termasuk yang MP tadi ada 10 jurus, ya. 10 jurus ini ketika diruqyah keluar 10 jin satu-satu gitu. Beliau baru ingat ternyata dahulu pernah belajar itu. Apa yang terjadi Pak? Di usia beliau 56 hari ini udah dipasang ring dan sudah bypass. Tahu bypass ya? Dioperasi, dibedah, dipasang urat. Jadi uratnya itu tersumbat, dia perlihatkan betisnya, lihat Ustaz, betis saya dioperasi, diambil urat, dipasang ke jantung. Mau begitu enggak? Beliau bilang itu 20 tahun silam. Sekarang tinggal kisahnya, tapi masih suka ada sesak-sesak sih. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian dia melirik kepada ibu tadi. Saya belajar bersama ibu tadi yang seperti ini, dan yang keluar tadi, ingat waktu saya cerita ada yang keluar 1. Ngapain tuh keluar? Ternyata putrinya menangis. Nah si putrinya ini kemudian akhirnya diruqyah juga, karena dia tangisannya aneh, nggak ada air matanya.
Bapak Ibu sekalian, jadi terhubung semua ya. Ini satu cerita. Saya mampir di mana? Di Tangerang. Sebelum ke sini, hanya 3 jam prosesnya Bapak. Dari duhur sampai asar sudah berangkat ke sini. Karena takut kemalaman. Tetapi saya dapat banyak cerita dari seorang bapak yang mencari ilmu kadugalan di mana? Di Jampang. Bisa menaklukkan wanita dengan kedipan matanya. Akhirnya matanya buta sebelah. Kalau berkedip sebelah kan? Sebelah apa dua-duanya? Tling gitu kan. Tidak dua-duanya kan? Akhirnya buta sebelah. Kiri kanan, sebelah kiri. Subhanallah, yang kiri. Kemudian ada seorang bapak ya yang telah dioperasi dan bypass. Kemudian ada seorang ibu yang menemani suaminya.